Seorang pria muda berusia 20 tahun melakukan penembakan massal di sebuah sekolah dasar dan menewaskan 20 orang anak-anak, 6 pengajar, dan bahkan ia telah menembak ibunya sendiri sebelum melakukan penembakan massal tersebut. Ini adalah kisah tentang Adam Lanza, pelaku penembakan massal di sekolah dasar Sandy Hook. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Adam Peter Lanza lahir pada tanggal 22 April tahun 1992 dari pasangan Peter John Lanza dan Nancy Jean Champion di kota Exeter, New Hampshire. Peter dan Nancy berpacaran sejak mereka masih SMA dan mereka akhirnya menikah pada tanggal 6 Juni tahun 1981 di Kingston, New Hampshire. Anak pertama mereka yang diberi nama Ryan Lanza lahir 7 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 April tahun 1988. Pada saat anak pertama mereka lahir, Nancy memutuskan untuk membangun properti di lahan milik keluarganya supaya mereka bisa tinggal di sana selama beberapa dekade. Tapi sayangnya, semua rencana yang dia buat itu nggak berjalan mulus ketika Adam lahir. Waktu itu Nancy dan Peter masih sama-sama berkuliah. Tapi Nancy akhirnya mengalah dan dia memutuskan untuk drop out dari sekolah dan membiarkan Peter yang melanjutkan kuliahnya. Nancy akhirnya mengambil beberapa pekerjaan dan juga membuka usaha laundry. Tapi akhirnya usaha laundrynya itu dia jual ketika dia mendapatkan pekerjaan kantoran di sebuah perusahaan asuransi jiwa. Ayah Peter yang adalah seorang penjual dan pialang investasi legendaris memberikan Nancy kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, waktu kehamilan pertamanya, Nancy itu mampu melakukan perjalanan sejauh 50 mil ke kantor tanpa masalah, tapi ketika dia mengandung Adam, kondisi kesehatannya itu tidak begitu baik. Dia mengalami hipotensi dan hipoglukemia sehingga menyebabkan kinerja kerjanya menurun. Nancy akhirnya diberi cuti sakit selama 5 bulan sampai Adam pun lahir. Pada masa itu sebenarnya perusahaan Nancy juga sedang melakukan restrukturisasi departemen yang artinya akan memangkas biaya dan juga mengurangi tenaga kerja. Tapi waktu itu, perusahaan tempat Nancy bekerja bilang kepada Nancy kalau Nancy itu tidak perlu khawatir karena dia nggak akan kehilangan pekerjaannya. Namun ternyata, setelah Adam lahir, surat pemecatan itu datang dan menyebabkan Nancy tidak punya pekerjaan lagi. Nancy pun akhirnya menjadi ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah dan juga anak-anaknya. Tapi untungnya saat itu Peter sudah menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan pekerjaan sebagai wakil presiden di sebuah perusahaan manajemen aset. Jadi uang tidak menjadi masalah bagi keluarga mereka. Di 3 tahun pertamanya, dilaporkan bahwa Adam masih belum bisa ngomong. Bahkan dia suka mengeluarkan suara-suara seperti membuat kata-kata yang cuma bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Nancy sendiri telah menghubungi berbagai layanan terkait masalah yang dialami oleh Adam. Dan sebelum masuk preschool, Adam sebenarnya menunjukkan daya fokus yang baik serta keterampilan bermain yang kreatif. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa mengerti apapun yang dikatakan oleh Adam. Sampai akhirnya si Adam ini jadi sama sekali nggak mau ngomong karena dia menyadari bahwa nggak ada yang bisa memahami apa yang dia katakan. Selain itu, Adam mulai menunjukkan perilaku berulang, sensitif terhadap bau yang bahkan tidak tercium oleh orang lain, suka membentur-benturkan kepalanya, dan menunjukkan ciri-ciri perilaku OCD. Adam akhirnya didiagnosis mengalami gangguan integrasi sensorik, atau dengan kata lain, otaknya mengalami kesulitan untuk menerima dan menanggapi informasi yang masuk melalui indranya, makanya seringkali dia mencium bau yang sebenarnya tidak ada. Pada tahun 1998, Peter Lanza mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan listrik dan membuat keluarga Lanza terpaksa pindah ke Connecticut dan memulai kehidupan baru di sana. Nah, setelah pindah, Nancy tidak mendapatkan pekerjaan dan dia terpaksa menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah dan juga menjaga anak-anaknya. Peter sendiri bekerja hampir 16 jam setiap hari dan dia tidak punya waktu untuk keluarganya. Dia akan berangkat bekerja sebelum anak-anaknya bangun dan dia baru pulang setelah mereka tidur. Sosok Peter sebagai seorang ayah baru terasa di akhir pekan, di mana dia akan mengajak anak-anaknya untuk bersenang-senang. Adam dan Ryan kemudian disekolahkan di sekolah dasar Sandy Hook pada akhir tahun 1998. Adam menjalankan terapi okupasi sampai dia kelas 4 SD, dan di sana dia mengalami perkembangan pesat dalam berkomunikasi.
Adam mulai bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Dan dia juga mengikuti beberapa kegiatan di sekolahnya, seperti klub baseball, pramuka, dan juga mengikuti berbagai pertunjukan di sekolah. Meskipun ternyata Adam tidak pernah menikmati semua ini dan dia hanya melakukan ini untuk menyenangkan kedua orang tuanya saja. Nah, pada saat itu ternyata hubungan pernikahan Peter dan Nancy juga sudah mulai retak. Hingga akhirnya pada tahun 2001, ketika Adam berusia 9 tahun, kedua orang tuanya akhirnya memilih untuk bercerai. Peter keluar dari rumah dan pindah ke sebuah apartemen di Stamford, dan akhirnya dia juga menikah lagi. Tapi Peter tetap menafkahi Nancy dan juga kedua anaknya. Saat Adam mulai duduk di bangku kelas 5 SD, dia mendapatkan seorang sahabat dan mereka berdua bersama-sama menulis sebuah buku berjudul The Big Book of Granny yang kalau kita dengar secara sekilas, pastinya kita berpikir bahwa ini adalah sebuah buku dongeng yang menceritakan tentang nenek yang baik hati. Tapi nih ya, ternyata mereka di usia sekecil itu membuat buku yang benar-benar di luar nalar. Buku The Big Book of Granny ini bercerita tentang pembunuhan anak-anak, kanibalisme, dan taksidermi atau pengawetan manusia. Beberapa sumber mengatakan bahwa buku itu dibuat untuk sebuah proyek sekolah. Dan Adam mencoba untuk menjual buku itu kepada anak-anak lain. Pada saat menjelang masuk SMP, Adam awalnya masih sangat antusias. Tapi entah apa yang dia alami, Adam malahan mulai mengalami kemunduran lagi dalam sosialisasi. Adam mulai meninggalkan beberapa kegiatan dan hobi yang dia tekuni, menjadi lebih pendiam dan tidak mau keluar rumah. Adam bahkan tidak ingin lagi merayakan hari libur, termaksud hari ulang tahunnya. Saat itu Peter dan Nancy yakin banget kalau Adam itu mengalami penindasan di sekolahnya. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan Adam ke sekolah Katolik yang memiliki kelas yang lebih kecil. Nah, di sana Adam mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga menyebabkan Adam kembali mengalami peningkatan. Sayangnya 1 tahun kemudian, Adam keluar dari sekolah tersebut. Tidak diketahui pasti apakah dia dikeluarkan oleh pihak sekolah atau memang adalah permintaan dari Nancy. Semasa dia bersekolah di sekolah Katolik, ternyata Adam masih terus menulis cerita yang mirip dengan The Big Book of Granny. Menurut salah seorang guru, dia pernah memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menulis apapun yang mereka ingin bicarakan sebanyak 1 atau 2 halaman saja. Nah, pada saat itu, Adam ternyata menulis 10 halaman yang melibatkan obsesi tentang pertempuran, kehancuran, dan juga peperangan. Setelah dia keluar dari sekolah Katolik, Adam kembali ke SMP sebelumnya. Namun, baru saja beberapa hari bersekolah, Adam dilaporkan tidak tidur dan juga tidak makan, sehingga dia akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dia didiagnosis dengan sindrom Asperger oleh Dr. Paul Fox. Nah, di sana Dr. Fox mengatakan bahwa tidak ada lingkungan sekolah yang cocok untuk kondisi Adam. Sehingga Dr. Paul Fox itu menyarankan agar Adam menjalani homeschooling aja. Tapi setelah dia menjalani homeschooling, ternyata kondisi mentalnya itu semakin parah. Adam makin tertutup dari dunia luar. Hampir sebagian besar waktunya itu dia habiskan di dalam kamarnya untuk bermain game World of Warcraft. Adam bahkan menutup jendela kamarnya dengan menggunakan tirai hitam agar menghalangi sinar matahari masuk ke dalam kamarnya. Selain itu, OCD yang dialami juga menjadi semakin parah. Dia bisa mengganti baju setiap jam dan dalam sehari itu dia bisa menggunakan 20 pasang kaos kaki. Adam juga dikatakan sering sekali mencuci tangannya sampai-sampai kulit tangannya itu mengelupas. Ketertarikan Adam pada internet juga menjadi semakin besar. Pada tahun 2006, minat Adam terhadap pembunuhan massal mulai tumbuh. Dia mulai mengikuti berbagai forum dan situs yang membahas tentang kekerasan. Hingga akhirnya pada tahun 2009, dia mulai mendaftar ke berbagai forum dan berbicara tentang senjata api. Selain itu, dia juga menulis artikel tentang penembakan massal seperti penembakan di Dawson College, penembakan di Collier Township, pembantaian Luby West Road, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa melihat obsesi Adam terhadap penembakan massal yang akhirnya menginspirasi Adam untuk melakukan penembakan massal di SD Sandy Hook. Pada tanggal 20 Desember tahun 2011, Adam Lanza menelpon ke Radio Anarki yang dipandu oleh John Searson, dan di sana dia berbagi cerita tentang simpanse bernama Travis yang sejak kecil dirawat dan dibesarkan oleh manusia hingga dia berusia 14 tahun.
Pada tanggal 16 Februari tahun 2009, Travis menyerang dan menganiaya teman pemiliknya, membutakan matanya, memotong beberapa bagian tubuh, dan melukai wajahnya sebelum akhirnya dia ditembak mati oleh petugas polisi. Dalam telepon tersebut, Adam menjelaskan dengan sangat detail dan rapih tentang kehidupan Travis sejak kecil. Dan menurut Adam, alasan kenapa Travis melakukan kekerasan kepada teman dari pemiliknya adalah karena dia ingin melarikan diri dari kehidupan tidak wajar yang dia jalani sebagai simpanse yang dibesarkan dengan cara hidup manusia. Nah, dari percakapan ini kita bisa menangkap bahwa Adam menyalahkan pola asuh yang diterapkan kepada Travis, sehingga Travis melakukan kekerasan dan serangan kepada orang lain. Nah, dari sini nih kita bisa tarik benang merah ke kasus yang dia lakukan. Kemungkinan besar dia memang udah merasa tertekan dengan hidupnya. Tapi dia nggak tahu bagaimana cara melarikan diri. Lalu, terinspirasi dari kisahnya si Travis, dan juga banyaknya kasus penembakan massal yang dia pelajari, Adam akhirnya merencanakan untuk melakukan aksi yang sama. Adam ternyata sudah berhenti menemui semua profesional medis sejak tahun 2008. Dia lulus SMA pada tahun 2009 dan sempat melanjutkan kuliah selama 1 tahun. Tidak diketahui karena alasan apa, Adam akhirnya memutuskan untuk putus kuliah pada tahun pertamanya. Pada bulan September tahun 2010, Adam ingin bergabung dengan Army Rangers, tetapi Peter melarangnya sehingga akhirnya terjadi pertengkaran sengit di antara mereka. Dan itu adalah terakhir kalinya Adam dan Peter berkomunikasi. Sebenarnya sih si Peter masih terus mencoba untuk menghubungi Adam, tapi sayangnya Adam sama sekali tidak mau menanggapinya. Dan pada akhir tahun 2010, Ryan pindah dari rumah mereka ke New York. Berarti sekarang Adam hanya tinggal berdua saja dengan ibunya. Nah, sejak mereka cuma tinggal berdua aja, Nancy dan Adam itu sering mengisi waktu mereka dengan berpergian ke tempat latihan menembak. Dan hal ini terus berlangsung sepanjang tahun 2010 dan tahun 2011. Namun tiba-tiba rutinitas mereka itu berakhir ketika Adam mulai mengurung dirinya dan hanya mau berkomunikasi dengan Nancy melalui email. Padahal mereka masih tinggal serumah loh. Pada hari-hari menjelang tanggal 14 Desember tahun 2012, Adam dilaporkan telah mengunjungi situs web sekolah dasar Sandy Hook beberapa kali. Kemungkinan besar dia sedang menyusun langkah terakhir dari semua rencananya. Hingga pada pagi hari di tanggal 14 Desember tahun 2012, tepatnya pada jam 9.30 pagi, Adam menembak kepala ibunya sebanyak 4 kali saat dia masih tertidur. Kalau menurut Peter, keempat tembakan itu kemungkinan mewakili satu anggota keluarga per satu peluru, yaitu untuk Peter, Nancy, Ryan, dan juga Adam. Peter juga mengatakan bahwa dia yakin jika pada saat itu dia dan Ryan masih berada di rumah itu, mereka berdua juga pasti akan dibunuh oleh Adam. Setelah menembak ibunya, Adam mengendarai mobil Honda Civic-nya ke sekolah dasar Sandy Hook dengan membawa beberapa senjata. Di antaranya adalah 2 senapan laras panjang, 2 pistol, dan 1 shotgun. Adam tiba di Sandy Hook pukul 9.35 pagi dengan perlengkapan bergaya militer dan juga penyumbat telinga. Adam kemudian memegang senapan AR-15 dan menembakkan 1 peluru ke trotoar untuk memastikan bahwa dia telah memasukkan magasin atau kotak pelurunya dengan benar. Tapi karena saat itu pintu sekolah masih terkunci, Adam akhirnya melepaskan 1 peluru lagi ke panel kaca untuk masuk dari kaca tersebut. Pada saat itu, kepala sekolah Down Hawk Spring dan seorang psikolog sekolah yang bernama Mary Sherlock sedang bertemu dengan anggota fakultas lain di ruang staf. Mereka berdua bersama seorang guru yang bernama Natalie Hammond pergi ke aula untuk mencari sumber suara. Nah, pada saat itu, entah dari mana Adam akhirnya muncul dengan senjatanya. Ketiga wanita itu sempat berteriak, "Penembak! Diam di tempat!" Teriakan mereka berhasil menyelamatkan banyak anggota staf yang pada gilirannya akan menyelamatkan banyak nyawa siswa. Adam langsung menembak ketiga wanita itu. Down Hawk Spring dan Mary Sherlock meninggal di tempat, sementara Natalie Hammond tertembak di kaki lalu dia berpura-pura mati. Nah, karena Adam mengira mereka semua sudah meninggal, dia lanjut nih berjalan menuju ruangan tempat rapat fakultas diadakan. Tapi ternyata semua staf telah berhasil bersembunyi sehingga Adam tidak menemukan siapapun di sana. Adam langsung meninggalkan ruangan tersebut dan dia memasuki ruang 8. Di sana, seorang guru pengganti yang baru bekerja selama 1 minggu bernama Lauren Russell membawa murid-muridnya bersembunyi di dalam kamar mandi.
Namun ternyata ruang kamar mandi tidak cukup besar untuk menampung 15 orang murid dan 2 guru, sehingga pintunya sedikit terbuka. Adam menembak mereka dan tidak ada yang selamat di ruangan tersebut. Setelah itu Adam kembali beranjak ke ruang 10 yang berada dekat dengan ruang 8. Nah, saat itu Victoria Lee Soto dan Anne Mary Murphy yang mengajar di kelas tersebut telah mendengar keributan yang terjadi di kelas sebelahnya. Sehingga mereka akhirnya membawa murid-muridnya untuk bersembunyi di kamar mandi, sementara yang lainnya itu disuruh bersembunyi di bawah meja. Tapi sayangnya mereka lupa untuk mengunci pintu kelas. Mereka pun mulai panik dan segera menuju pintu kelas untuk menguncinya. Pada saat itulah Adam muncul dan menembak mereka serta anak-anak yang bersembunyi di bawah meja. Salah satu siswa berusia 6 tahun bernama Jesse Lewis berteriak kepada teman-temannya yang masih hidup untuk lari dan mencari tempat aman. Dan aksinya ini telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Sayangnya dia sendiri ditembak tepat di wajahnya dan dia meninggal di tempat. Sebanyak 5 siswa dan 2 guru ditemukan tewas di ruang 10. Panggilan 911 telah dilakukan sejak pukul 9.35 pagi dan polisi pun tiba pukul 9.39 pagi. Suara tembak terakhir terdengar pada pukul 9.40 pagi, di mana itu merupakan aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Adam Peter Lanza terhadap dirinya sendiri. Pada pukul 9.45, polisi mulai masuk ke sekolah dasar Sandy Hook dan mulai mengevakuasi korban satu persatu, mengawal sekelompok siswa dan orang dewasa untuk menjauh dari sekolah. Para investigator tidak menemukan catatan bunuh diri atau pesan apapun yang merujuk pada terjadinya serangan tersebut. Pada tanggal 25 November tahun 2013, laporan akhir dari Jaksa Penuntut Negara yang merangkum penyelidikan menyimpulkan bahwa Adam Lanza telah bertindak sendiri dan kasusnya itu pun ditutup. Laporan tersebut mencatat bahwa Adam memang familiar dengan senjata api dan amunisi, serta terobsesi dengan pembunuhan massal, tetapi tidak mengidentifikasi motif spesifik penembakan tersebut. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa penembakan dan juga aksi bunuh diri itu bukanlah tindakan spontan, melainkan telah direncanakan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Meskipun hard drive pada komputer Adam telah dihancurkan, namun arsip sejarah internetnya menggambarkan Adam sebagai seorang pemuda yang membenci masyarakat di sekitarnya. Dan jelas, dia terlibat dalam berbagai percakapan tentang obsesinya tersebut. Ada banyak teori di luar sana mengenai motif penembakan yang telah dilakukan oleh Adam. Salah satu yang diyakini orang-orang paling mendekati kebenaran adalah bahwa Adam Lanza adalah orang yang menyedihkan. Penembakan ini tidak hanya mengubah hidup keluarga korban, tetapi juga membawa dampak yang lebih luas bagi masyarakat Amerika Serikat. Itu adalah tragedi yang telah membuat seluruh bangsa bertanya-tanya tentang keamanan, kepemilikan senjata, dan perlunya perhatian lebih terhadap kesehatan mental. Tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat. Motif dibalik tindakan Adam Lanza tetap menjadi misteri hingga saat ini. Tidak ada surat wasiat atau pernyataan eksplisit yang menjelaskan mengapa dia melakukan penembakan massal tersebut. Namun, melalui investigasi, sejumlah faktor mulai terungkap. Gangguan perkembangan dan mental yang dialami Adam sejak kecil, termaksud sindrom Asperger, gangguan obsesif-kompulsif, serta kecemasan sosial yang ekstrim, jelas memainkan peran besar dalam memperparah isolasi sosialnya. Tragedi yang terjadi di Sandy Hook ini bukan hanya meninggalkan luka bagi para keluarga korban, namun juga bagi keluarga Adam Lanza sendiri. Bagi Peter Lanza, ayah Adam, dan juga Ryan Lanza, kakak Adam, peristiwa ini telah membawa gelombang ketakutan, rasa bersalah, dan juga kehancuran emosional yang mendalam. Peter Lanza yang pada saat penembakan terjadi telah lama terpisah dari Adam, merasa sangat terpukul dengan kabar yang tidak bisa ia cerna. Dalam wawancara yang dilakukan bertahun-tahun setelah kejadian itu, Peter mengungkapkan bahwa dia merasa telah menjadi ayah yang gagal. Meskipun telah mencoba berkali-kali untuk menjalin kembali hubungan dengan Adam setelah perceraiannya, usahanya itu selalu menemui jalan buntu. Peter tidak menyadari sejauh mana masalah mental Adam telah berkembang dan betapa dalamnya isolasi sosial yang telah dialaminya. Peter menyebut bahwa dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa putranya adalah pelaku dari salah satu penembakan paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Ia berjuang menerima kenyataan
bahwa anak yang ia besarkan dan cintai bisa melakukan tindakan yang begitu brutal. Dalam refleksinya, Peter berbicara tentang rasa bersalah yang tak kunjung hilang, merasa bahwa dia seharusnya bisa lebih proaktif dalam menjaga hubungan dengan Adam. Namun penyesalan ini datang terlambat dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Ryan Lenza, kakak Adam, juga harus menghadapi konsekuensi dari tindakan saudaranya. Ryan yang tinggal terpisah dan telah lama tidak berhubungan dekat dengan Adam, langsung diseret ke dalam sorotan media pada hari penembakan. Pada awalnya, beberapa media salah mengidentifikasi Ryan sebagai pelaku penembakan, membuatnya harus menjelaskan kepada publik bahwa dia tidak terlibat. Kesalahpahaman ini memperburuk trauma yang sudah dia rasakan karena mengetahui bahwa adiknya yang pernah dia kenal sebagai seorang anak yang pendiam telah berubah menjadi pelaku penembakan massal. Ia pernah mengatakan kepada seorang teman bahwa dia tidak pernah menyangka Adam akan menjadi begitu berbahaya. Ryan harus menjalani hidup dengan beban bahwa namanya selamanya akan terkait dengan tragedi Sandy Hook, meskipun dia sendiri tidak bersalah dalam peristiwa tersebut. Tragedi Sandy Hook ini tidak hanya menghancurkan hidup para korban dan juga keluarga mereka, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga Lenza. Meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan Adam, mereka harus menanggung beban rasa bersalah dan stigma sosial yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Bagi Peter dan Ryan, hidup mereka telah berubah selamanya pada hari itu, dan rasa kehilangan yang mereka rasakan, baik karena kematian Nancy maupun karena kenyataan bahwa Adam adalah pelaku kekejaman tersebut, akan terus membayangi mereka sepanjang hidup. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.